Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke disintegrasi Uni Soviet. Yang harus kalian ketahui, Uni Soviet itu merupakan persatuan dari beberapa daerah ya. Jadi Uni Soviet itu awal mulanya adalah negara ini muncul karena adanya revolusi Rusia tahun 1917. Setelah adanya revolusi tahun 1917, akhirnya Rusia menjadi negara yang maju. Nah, di bawah pimpinan Yosef Stalin, akhirnya Rusia ini mengalami yang namanya kemenangan dalam Perang Dunia Pertama. Karena kemenangan dalam Perang Dunia Pertama ini, akhirnya Yosef Stalin membuat Rusia menjadi kekuatan baru dan disebut dengan yang namanya Uni Soviet. Nah, sejak tahun 1920 sampai 1991, Uni Soviet ini merupakan negara yang paling luas di dunia. Kira-kira luasnya adalah 22.400.000 km persegi dan jumlah penduduknya adalah 290 juta jiwa. Jadi di dekade 1920 sampai 1991 itu bisa dibilang masa kejayaannya dari Uni Soviet. Kenapa sih Uni Soviet bisa maju? Ini dikarenakan adanya dia maju dalam bidang industri, bidang persenjataan. Jadi karena senjatanya yang maju. Nah, selanjutnya sejak tahun 1980-an akhirnya kejayaan Uni Soviet ini mulai menurun. Karena apa? Ada beberapa hal yang menyebabkan Uni Soviet mulai menurun kejayaannya. Yang pertama adalah sifat totaliter dari pemimpin Uni Soviet yang akhirnya mengakibatkan rakyat itu menderita karena hidup di bawah tekanan pemerintah dan penguasa. Jadi sifat totaliter adalah sifat di mana pemimpinnya sangat bisa dibilang sangat tidak terbuka atau tidak mau mendengar perkataan dari rakyat. Jadi pemimpinnya adalah pemimpin yang kalau berkata A ya harus A semuanya. Nah, faktor yang kedua yang menyebabkan Soviet runtuh atau mundur itu adalah sistem ekonominya. Sistem ekonomi yang digunakan oleh Uni Soviet adalah sistem ekonomi sosialis yang dikelola secara sentralistik. Akibatnya ekonomi Uni Soviet sulit berkembang. Maksudnya sentralistik ini adalah sistem ekonomi itu hanya dikelola oleh pusat, sedangkan daerah tidak boleh mengelola keuangan. Jadi semuanya diserahkan di pusat dan pusatlah yang mengelola keuangan. Akibatnya adalah daerah-daerah Uni Soviet, kan Ibu bilang ya, Soviet itu merupakan wilayah yang paling luas di dunia. Akhirnya karena keuangan hanya ada di pusat, maka di daerah-daerah yang lain itu tidak berkembang daerahnya atau kegiatan ekonominya tidak berkembang. Oke, alasan yang ketiga itu adalah pada bulan April 1991 Uni Soviet membubarkan Pakta Warsawa. Jadi Pakta Warsawa kemarin sudah Ibu jelaskan ya, Pakta Warsawa adalah organisasi di mana negara-negara di dalamnya adalah negara-negara komunis. Jadi mereka bersatu dan di bawah pimpinan dari Uni Soviet. Nah, karena sudah dibubarkan pada bulan April 1991, akhirnya di sini Uni Soviet nggak punya lagi kekuatan. Karena apa? Ya dia membubarkan organisasi yang dia miliki. Akhirnya kekuatan dia nggak ada, mengakibatkan negara-negara bagian atau negara-negara yang tergabung ke dalam Uni Soviet ini berniat untuk memisahkan dirinya sendiri. Lalu Alasan yang keempat ini dikarenakan adanya etnik serta budaya di Uni Soviet yang beragam, sehingga muncullah nasionalisme dari tiap-tiap etnik tersebut, dan di mana etnik tersebut itu berusaha untuk melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Etnik apa saja sih yang ada di Uni Soviet? Di Uni Soviet itu banyak sekali etniknya, seperti etnik Rusia, itu yang paling pertama, lalu ada etnik Ukraina, Belarusia, Kazakh, serta etnik etnik Armenia, di mana etnik ini merasa ya udah Uni Soviet kayaknya udah nggak punya power lagi, kenapa kita nggak membebaskan etnik kita sendiri dan membuat sebuah negara lagi, sebuah negara baru. Akhirnya karena rasa nasionalisme itu tadi, makanya banyak daerah-daerah yang berusaha untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Nah, alasan yang kelima kenapa Uni Soviet mengalami kemunduran, alasan yang kelima adalah berkembangnya teknologi seperti televisi sama radio yang mengakibatkan rasa percaya diri masyarakat Uni Soviet terhadap pemerintah itu semakin menurun. Karena apa? Karena di sini rakyat merasa negaranya sudah jauh tertinggal dengan negara lain. Dimana kalau negara lain itu bisa dengan mudah nonton TV, bisa dengan mudah mencari informasi, tapi kenapa di Uni Soviet nggak bisa? Karena apa? Karena tadi semua informasi, semua berita itu semua disaring dulu sama pemerintah baru diberikan kepada rakyat. Jadi rakyat itu merasa tertinggal atas kebebasan untuk memperoleh informasi seperti di negara lain. Nah, selanjutnya alasan keenam, kenapa Uni Soviet bisa mundur, karena Uni Soviet mulai muncul yang namanya pemimpin seperti Mikhail Gorbachev dan juga Boris Yeltsin, di mana dua pemimpin ini adalah dua pemimpin yang berusaha untuk membawa pembaruan untuk kemajuan Uni Soviet. Akibat dari adanya pemimpin-pemimpin yang bernama Mikhail Gorbachev dan juga Boris Yeltsin ini mengakibatkan banyak terjadi perubahan di dalam tubuh Uni Soviet.
Oke, yang pertama memimpin Soviet selanjutnya adalah Mikhail Gorbachev ya. Nah, di sini Gorbachev berusaha untuk memperbaiki keadaan, di mana dia membuat yang namanya bisa dibilang kebijakan, dan kebijakan Gorbachev ini disebut dengan kebijakan perestroika. Perestroika ini apa? Perestroika ini bisa disebut dengan restrukturisasi. Jadi di mana Gorbachev berusaha untuk merubah semua struktur di dalam pemerintahan seperti struktur ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Jadi dia ingin merubah semua tatanan negara menjadi lebih baik. Contohnya dalam bidang ekonomi yang dia rubah, tadinya kan ekonominya sentralistik kan, dirubah menjadi sistem ekonomi desentralisasi, sosialisme, demokrasi. Jadi awalnya sistem ekonominya Uni Soviet itu adalah, ini harus kalian ingat ya, sistem ekonomi awalnya adalah sentralisasi, sosialisme, komunisme, dirubah menjadi desentralisasi, sosialisme, demokrasi. Nah, karena adanya perubahan ini akhirnya menyebabkan berubahlah semua tatanan negaranya. Nah, kebijakannya Gorbachev ini bukannya disetujui sama semua orang ya. Ada pihak-pihak yang melakukan pro dan kontra. Nah, untuk pihak yang kontra ini berusaha untuk menjatuhkan Mikhail Gorbachev dari tanduk kekuasaan, hingga akhirnya di sini kudeta yang dilakukan oleh pihak yang kontra ini mengalami kegagalan, dan akibat kegagalan kudeta tersebut akhirnya di sini Mikhail Gorbachev membubarkan Partai Komunis Uni Soviet. Jadi bayangkan untuk sebuah partai komunis yang sudah memajukan Uni Soviet menjadi negara adidaya. Jadi dulu pada tahun 1920 sampai 1991 itu bisa dibilang Uni Soviet adalah negara adidaya ya. Karena apa? Karena dia bisa dibilang penguasa dunia, salah satu penguasa dunia. Karena penguasa dunia ada dua, yaitu Amerika dan Uni Soviet. Kenapa Uni Soviet bisa maju? Itu karena tadi partai komunisnya. Nah, oleh Mikhail Gorbachev dengan keberaniannya, dia berani untuk membubarkan Partai Komunis Uni Soviet. Nah, dengan dibubarkan Partai Komunis, maka dia bisa lebih mudah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Oke, kebijakan yang pertama akan kita bahas di sini adalah glasnost atau keterbukaan. Glasnost di sini ditandai dengan adanya penghapusan sistem pemeriksaan terhadap media massa, film, tulisan, drama, dan kesenian. Jadi supaya apa? Supaya bisa memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Jadi rakyat itu bisa percaya lagi sama pemerintah, karena kan kalau dulu kalau kita mau nonton film, kalau kita mau nonton film, nulis buku ataupun dan lain sebagainya, itu semua harus pakai saringan dulu sama pemerintah. Kalau kata pemerintah tulisannya tulisannya tidak mengganggu ke pemerintahan, maka dipersilahkan untuk terbit. Tapi kalau tulisannya dianggap mengganggu pemerintahan, maka tidak boleh untuk terbit. Nah, di sini sama Gorbachev, karena ada sistem keterbukaan, maka diadakannya kebebasan media massa. Jadi dipersilahkan rakyat untuk menonton apa saja, menulis apa saja, membuat cerita apa saja, asal memang masih dalam kaidah-kaidah tertentu. Jadi adanya keterbukaan di sini membuat rakyat merasa dibebaskan untuk berkreasi sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Oke, kebijakan yang kedua ini adalah demokratisasi atau demokrasi di segala bidang, di mana di sini Uni Soviet mempersilahkan setiap rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Kongres Perwakilan Rakyat Uni Soviet secara bebas. Jadi kan kalau dulu yang bisa duduk di Kongres pemerintahan atau di MPR, DPR-nya mereka itu hanya orang-orang yang dipilih sama pemerintah, orang-orang pemerintah aja. Nah, kalau sekarang sudah diadakan kebebasan, dari kaum mana aja, dari ideologi mana aja itu boleh masuk ke dalam Kongres Perwakilan Rakyat. Selanjutnya yang ketiga itu adalah rule of law atau Zakhonos. Rule of law ini artinya adalah penegakan pembangunan negara sosialis berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi yang namanya hak pribadi, hak kelompok, hak asasi manusia itu diakui sama pemerintah. Karena dulu nggak ada yang namanya hak pribadi, itu nggak ada. Karena dulu kalau kita punya tanah itu artinya adalah tanah milik pemerintah, nggak ada yang namanya tanah pribadi. Nah, semenjak adanya Zakhonos atau rule of law ini, dipersilakan semua orang punya hak pribadi, hak untuk punya tanah, hak untuk punya rumah dan lain sebagainya. Nah, konsep perestroika ini akhirnya ketika dimunculkan ke negara-negara bawah Uni Soviet, akhirnya banyak negara-negara bagian dari Uni Soviet itu menuntut kemerdekaan. Karena apa? Karena ngapain lagi bergabung sama Uni Soviet? Uni Sovietnya sudah mempersilahkan kita untuk bikin ekonomi kita sendiri, untuk bikin hukum kita sendiri dan lain sebagainya. Akhirnya selanjutnya dan kenapa mereka mau keluar dari Uni Soviet? Karena mereka merasa selama ini tuh mereka kayak dijajah sama Uni Soviet. Jadi daerah-daerah ini merasa dijajah sama Uni Soviet, makanya mereka ingin merdeka. Dan ditambah lagi mereka memiliki budaya, bahasa, dan adat yang berbeda. Hingga akhirnya
karena banyak desakan dan lain sebagainya, tanggal 25 Desember tahun 1991 Mikhail Gorbachev menyerahkan jabatan kepresidenannya kepada Boris Yeltsin. Dan selanjutnya di Mahkamah Agungnya Uni Soviet akhirnya tanggal 26 Desember atau sehari setelah Gorbachev memberikan mandatnya kepada Boris Yeltsin, 26 Desember 1961 melalui Mahkamah Agung Uni Soviet resmi dibubarkan. Jadi 25 Desember Gorbachev turun jabatan, digantikan oleh Boris Yeltsin. 26 Desember akhirnya Uni Soviet bubar. Dan pembubaran ini dibuat secara resmi. Jadi tiap negara tuh berhak untuk mendirikan negaranya masing-masing. Tapi di sini yang harus kalian ketahui, walaupun negara Uni Soviet sudah bubar, bahasa yang dipakai oleh negara Uni Soviet ini adalah tetap memakai bahasa Rusia. Jadi mereka masih tetap pakai bahasa Rusia. Karena apa? Karena ini merupakan bentuk penghormatan mereka terhadap warisan sejarah kejayaan Uni Soviet. Jadi mereka masih menghargai, berkat Uni Soviet kita pernah kok jadi negara maju, kita pernah kok jadi negara adidaya. Jadi mereka masih tetap memakai bahasa Rusia sebagai bahasa persatuannya mereka. Lalu selanjutnya, karena adanya faktor ekonomi juga, akhirnya mereka masih menggunakan bahasa Rusia di negara mereka. Karena apa? Karena kan untuk tetap memperlancar kehidupan ekonomi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dampak dari disintegrasi Uni Soviet. Oke, dampak dari disintegrasi Uni Soviet ini dengan adanya runtuhnya Uni Soviet ini menandakan yang pertama adalah Perang Dingin berakhir. Akhirnya Perang Dingin berakhir dan menjadikan Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya. Jadi dulu kan ada dua, tapi karena Uni Sovietnya udah bubar, maka negara adidaya cuma satu, yaitu cuma Amerika Serikat. Lalu selanjutnya dampak yang kedua adalah tumbuhnya sistem demokrasi di Uni Soviet. Selanjutnya yang ketiga adalah lahirnya negara-negara baru, di mana negara baru ini mulai satu-satu mulai memproklamasikan kemerdekaannya. Di sini harus kalian hafal atau kalian ingat lah ya, seenggaknya. Jadi jangan sampai bilang lagi ini negara Uni Soviet, karena negara Uni Sovietnya udah nggak ada. Oke, negara yang pertama kita di sini merdeka adalah negara Georgia, ibu kotanya adalah Tbilisi. Oke, yang kedua ada Estonia, ibu kotanya Tallinn. Lalu ada Latvia, ibu kotanya Riga. Lalu ada Belarus, ibu kotanya Minsk. Lalu ada Moldova, ibu kotanya Chisinau. Lalu ada Azerbaijan, ini terkenal ya, Azerbaijan, ibu kotanya Baku. Lalu ada Kyrgyzstan, ibu kotanya Bishkek. Lalu Uzbekistan, ini juga terkenal, ibu kotanya adalah Tashkent. Lalu ada Lituania, ibu kotanya Vilnius. Ada Tajikistan, ibu kotanya Dushanbe. Ada Armenia, ibu kotanya Yerevan. Ada Turkmenistan, ibu kotanya Ashgabat. Lalu ada Ukraina, ibu kotanya Kiev. Lalu ada Kazakhstan, ibu kotanya Almaty. Lalu yang terakhir adalah Rusia. Jadi Rusia kembali lagi menjadi negara Rusia dengan ibu kotanya adalah Moskow. Oke, selanjutnya ke-15 negara ini akhirnya karena mereka belum stabil dalam politik dan ekonomi, akhirnya ke-15 negara ini pada tanggal 8 Desember 1991 itu membentuk yang namanya CIS atau Commonwealth of Independent States atau Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Jadi 15 negara ini membentuk organisasi namanya CIS, dan organisasi ini dibuat oleh Presiden Rusia namanya Boris Yeltsin tadi, dan juga Presiden Ukraina Leonid Kravchuk, lalu Ketua Parlemen Belarus Stanislav Sushkevich. Jadi yang buat CIS ini ada dari Rusia, dari Ukraina, dari Belarusia. Dan mereka membuat CIS supaya apa? Supaya membantu negara-negara yang baru merdeka ini bisa berdiri sendiri. Tapi ternyata tidak mampu. Ternyata CIS ini tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi. Karena apa? Karena ya mereka sudah terpuruk karena sistem komunisme ya, sistem ekonomi komunis. Akhirnya karena CIS sendiri tidak mampu, akhirnya satu persatu negara anggota CIS keluar, dan sekarang Commonwealth of Independent States ini pun sudah dibubarkan. Oke, selanjutnya, kita tidak ke Yugoslavia dulu ya, karena materi Yugoslavia cukup panjang. Kita ke disintegrasi dari Cekoslovakia. Untuk Yugoslavia ibu bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, disintegrasi Cekoslovakia. Yang harus kalian ketahui, Cekoslovakia merupakan negara gabungan dari Ceko dan Slovakia. Jadi ini adalah negara gabungan. Pada saat Perang Dunia, Ceko dan Slovakia adalah negara yang tergabung dalam Republik Sosialis Cekoslovakia.
Jadi kenapa namanya Cekoslovakia? Karena ada dua etnik yang paling berkuasa di Cekoslovakia, yaitu etnik Ceko di wilayah barat dan etnik Slovakia di daerah timur. Oke, selanjutnya tahun 1988 barulah terjadi masalah hingga akhirnya mereka memisahkan diri. Oke, kita mulai dari awal mulanya kenapa Cekoslovakia ini bisa bersatu. Ini dimulai tanggal 28 Oktober 1918. Jadi setelah Perang Dunia Pertama, Cekoslovakia itu dibentuk. Jadi dari negara Ceko dan negara Slovakia dibentuk tanggal 28 Oktober 1918 dengan negara bernama Republik Sosialis Cekoslovakia. Nah, awalnya negara ini merupakan bagian dari Imperium Austria-Hongaria. Jadi merupakan bagian dari kerajaan Austria-Hongaria. Nah, selanjutnya pada tahun 1988 terjadi perubahan yang cukup penting di Cekoslovakia, yaitu ketika Perdana Menteri Milošević itu menggantikan Perdana Menteri sebelumnya itu Gustav Husak. Jadi Perdana Menteri awalnya adalah Gustav Husak, digantikan oleh Milošević. Ini Perdana Menteri selanjutnya. Nah, Milošević ini pun tidak lama memangku jabatannya karena dia tidak bisa memenuhi tuntutan rakyat dalam mengajukan perubahan bagi rakyat Cekoslovakia. Akhirnya Milošević pun digantikan oleh Karel Urbanek. Jadi yang pertama yang misalnya Gustav Husak, setelah Gustav Husak ada Milošević, lalu yang ketiga adalah Karel Urbanek. Nah, selanjutnya Karel Urbanek itu mempunyai kebijakan yang cukup penting karena dia menghapus kekuasaan monopoli Partai Komunis. Jadi dia berani merubah yang tadinya kan Cekoslovakia merupakan negara sosialis, itu dirubah sama dia dengan cara menghapus Partai Komunis. Akhirnya Cekoslovakia pun ganti nama. Tadinya namanya Republik Sosialis Cekoslovakia diganti menjadi Republik Cekoslovakia aja. Jadi unsur komunis dihapuskan, kata sosialisnya dihapuskan. Nah, selanjutnya tahun 1989 Slovakia itu menginginkan adanya sistem desentralisasi dalam pemerintahan Cekoslovakia. Jadi dia berkeinginan untuk setiap daerah tuh harusnya berhak dong punya pemerintahan daerah. Nah, tapi keinginan dari Slovakia ini ditentang oleh pihak Ceko. Jadi Ceko tidak mau adanya dua pemerintahan. Ceko cuma mau Praha yang jadi pusat pemerintahan Cekoslovakia. Karena kan Praha ada di Ceko ya. Jadi Ceko cuma mau pusat pemerintahan adalah Praha, bukan daerah yang lain. Nah, karena adanya perbedaan keinginan tersebut, maka muncullah pemungutan suara di parlemen. Di mana pemungutan suara ini muncul karena antara Ceko dan Slovakia ingin daerahnya yang menjadi pusat pemerintahan. Ya, karena muncul akibat sentimen sosial dan juga nasionalisme tiap etnik. Jadi etnik Ceko sama etnik Slovakia ingin daerahnya menjadi pusat pemerintahan. Nah, perbedaan tersebut akhirnya membuat Presiden Cekoslovakia yang bernama Václav Havel dan Parlemen Cekoslovakia akhirnya setuju untuk memecah wilayah Cekoslovakia menjadi dua wilayah. Lalu selanjutnya sang presiden yaitu Václav Havel di sini memimpin gerakan perlawanan secara damai. Jadi gerakan ini merupakan bisa dibilang ini perpisahan yang cukup damai. Karena apa? Karena gerakan ini disebut dengan revolusi velvet atau revolusi beludru. Kalian tahu beludru kan? Beludru kan halus ya. Jadi karena memang perpisahan ini bukan perpisahan yang disertai dengan perang dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang perpisahannya cukup perpisahan yang damai. Oke. Revolusi beludru ini merupakan awalnya karena adanya ketidakpuasan terhadap Partai Komunis Cekoslovakia yang menjadi partai tunggal di Cekoslovakia. Selanjutnya Partai Cekoslovakia ini karena tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat, kepentingan rakyat, akhirnya di sini oposisi atau lawan Partai Cekoslovakia atau komunis lah yang berkembang di sini. Jadi lawannya atau selain komunis yang berkembang di sini. Selanjutnya, semua kebijakan pemerintah dilaksanakan seperti harus dilaksanakan seperti negara berkuasa penuh di segala bidang, pendidikan, informasi, ekonomi, militer. Jadi ini seperti sistem komunis, makanya mereka tidak mau lagi ada yang namanya Partai Komunis Cekoslovakia karena sepertinya negara tuh berkuasa untuk semuanya, padahal kan negara ada juga karena bantuan dari rakyat. Nah, akhirnya karena adanya desakan dan lain sebagainya, akhirnya pada bulan Juli 1992 di sini etnik Slovakia terus mendesak parlemen untuk menetapkan keputusan pemisahan wilayah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 542 tanggal 25 November 1992 Cekoslovakia resmi pecah menjadi Republik Ceko dan juga Republik Slovakia.
dan wilayahnya resmi berlaku sejak tanggal 1 Januari 1993. Jadi akhirnya 25 November Cekoslovakia resmi pecah menjadi negara Ceko dan negara Slovakia, dan ini berlaku mulai 1 Januari 1993. Oke, selanjutnya dampak disintegrasi Cekoslovakia. Oke, sepertinya ini nggak keluar, tapi nggak apa-apa, Ibu jelaskan aja ya. Di sini ada 7 dampak. Dampak pertama, adanya perpecahan di negara Cekoslovakia. Dampaknya adalah yang pertama, masyarakat Ceko dan Slovakia akhirnya mendapat kebebasan untuk bertempat tinggal di wilayah manapun. Jadi karena mereka masih baru, jadi mereka berhak untuk bertempat tinggal di daerah manapun, mau itu di Eropa, jadi bebas mau tinggal di mana aja karena mereka sudah punya kewarganegaraannya, dan berhak untuk memperoleh pekerjaan. Hak kebebasan tersebut sesuai dengan perjanjian Schengen tanggal 21 Desember 2007, di mana dalam perjanjian itu negara Ceko dan negara Slovakia merupakan bagian dari negara Uni Eropa. Jadi kan Uni Eropa kemarin sudah Ibu bilang ya, di masyarakat ekonomi Eropa, di mana setiap orang itu berhak untuk kerja di mana aja. Jadi orang Ceko boleh kerja di Italia, orang Ceko boleh kerja di Spanyol, karena apa? Karena terikat dalam perjanjian Schengen tanggal 21 Desember 2007. Jadi masyarakat Ceko dan Slovakia berhak memperoleh kebebasan untuk bertempat tinggal di wilayah manapun di Eropa dan berhak mendapat pekerjaannya. Lalu dampak yang kedua adalah pembagian wilayah Ceko dan Slovakia itu diatur dengan Undang-Undang Konstitusi nomor 541 tanggal 13 November 1992. Oke, jadi batasnya mana itu sudah diatur oleh undang-undang. Selanjutnya yang ketiga, dampak yang ketiga adalah kekayaan negara seperti perlengkapan militer, angkutan berat, kas negara itu dibagi secara adil. Dan mata uang yang digunakan masih mata uang yang sama, itu mata uang koruna. Jadi mereka masih pakai uang yang sama, sedangkan harta, kalau bilang harta gono gininya itu dibagi secara adil. Nah, yang keempat, pembagian arsip negara sesuai dengan perjanjian atau konvensi Wina 1983, pembagian arsip negara itu dibagi sesuai dengan banyaknya wilayah tiap-tiap pembagian wilayah yang diatur dalam Undang-Undang Konstitusi Majelis Federasi nomor 541. Jadi misalnya Ceko punya 5 daerah, Slovakia punya 9 daerah, maka di situ dibagi daerah mana aja arsip punya Slovakia dikasih ke Slovakia, daerah mana arsip mana aja punya daerah Ceko dikasih ke Ceko. Jadi dibagi secara daerah sesuai dengan jumlah daerahnya masing-masing. Oke, dampak yang kelima adalah setiap penduduk Ceko dan Slovakia sepakat tahun pertama dan kedua negara tersebut tidak mempermasalahkan masalah kewarganegaraan. Jadi artinya 2 tahun pertama setelah mereka pisah, terserah deh rakyatnya mau masuk Ceko mau di Slovakia, mereka bisa keluar masuk gitu aja tanpa pakai paspor. Jadi karena apa? Karena mereka masih menganggap mereka masih satu daerah dan masih penyesuaian. Jadi setiap warga negara ini bisa disebut punya kewarganegaraan ganda. Jadi mereka masih boleh keluar masuk Ceko atau keluar masuk Slovakia tanpa paspor. Padahal sudah beda negara tapi dianggap masih diperbolehkan. Lalu yang dampak yang keenam adalah penentuan bendera dan lambang. Kalau benderanya sih masih hampir sama-sama aja, cuma berbedanya dari unsur warna. Kalau negara Ceko warnanya biru bentuk segitiga ada di bagian kiri, sementara Slovakia lambang negaranya agak di tengah dan agak tengah kiri. Nah, selanjutnya negara Ceko lambang negaranya berupa singa dengan sayap di bagian ekor, sedangkan Slovakia lambang negaranya adalah salib dan awan di bagian tengah. Nah, dampak yang nomor 7 adalah mereka mendaftarkan kembali menjadi anggota PBB, karena seperti syarat di dalam The Sixth Commit Majelis Umum PBB, yaitu syarat untuk menjadi anggota negara itu harus mengikuti layaknya anggota baru atau negara baru, karena kan mereka negara bisa dibilang negara yang baru lahir. Jadi mereka harus mengikuti syarat-syarat yang diminta PBB untuk kembali menjadi anggota PBB. Selanjutnya ini merupakan dampak dari perpisahan negara Ceko dan juga negara Slovakia. Oke, untuk negara Yugoslavia Ibu bahas minggu depan. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.